wa man ihtada bihadihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dalam pertemuan minggu kemarin sudah sampai ke bab pembahasan tentang syurut sihhatud dzabah, syarat-syarat sahnya penyembelihan. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa agar sembelihan itu sifatnya syar'i, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga sembelihan itu menjadi sah. Kemudian selanjutnya hewan tersebut menjadi halal, ya. Hewan yang disembelih itu menjadi halal untuk dimakan. Ini ada 3 syarat. Syarat yang pertama, syarat yang al-muta'alliqah bid-dzabih, syarat yang terkait dengan ad-dzabih, penyembelih. Syarat yang terkait dengan penyembelih ini yang pertama adalah ahaliyatud dzabih. Ahaliyatud dzabih yakni kelayakan si penyembelih. Kelayakan penyembelih. Ada 3 syarat yang merupakan syarat dikatakan penyembelih itu memenuhi kriteria. Bi an yakuna dzabih aqilan mumayyizan, yaitu penyembelih itu hendaklah orang yang berakal. Fala tasihhu minal majnun, maka tidak sah penyembelihan itu yang dilakukan oleh orang yang majnun, orang yang gila atau hilang akalnya. Kemudian mumayyizan, hendaklah penyembelih itu mumayyiz, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, ini namanya mumayyiz. Sawa'un akana dzakaran am unsa, baik itu adalah laki-laki ataupun perempuan. Baik penyembelih itu adalah laki-laki atau perempuan. Musliman am kitabiyan, baik penyembelih itu muslim ataupun ahli kitab. Jadi syarat seorang penyembelih ini ada 3. Yang pertama akil, yang kedua mumayyiz, dan yang ketiga adalah muslim, baik dia laki-laki atau perempuan. Demikian pula atau selain muslim, yaitu ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani. Baik ketiga orang ini atau ketiga sifat ini dzakaran au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Adapun tentang bolehnya seorang perempuan menyembelih, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik, anna imra'atan dzabahat syatan bihajarin fasu'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa'amara bi akliha, bahwa seorang wanita pernah menyembelih seekor kambing dengan hajar, dengan bahan alat yang terbuat dari batu. Kemudian ditanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memakan dagingnya. Ini menunjukkan bolehnya seorang wanita melakukan penyembelihan. Asal syarat yang pertama akil, dia berakal, tidak hilang ingatan. Kemudian mumayyiz, ya, sudah mumayyiz. Kemudian yang berikutnya adalah dia adalah seorang muslim atau seorang kitabiyah, ya. Qala ta'ala illa ma dzakaitum. Ayat yang menyebutkan kalimat illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih, maka kalian
yang dimaksud kalian di sini adalah kalian wahai ahlul Islam. Makanya di sini dikatakan wahadihil ayah fi dhabihatil muslim, terkait dengan penyembelihan seorang muslim. Kemudian waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di ayat berikutnya, wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum, dan makanan orang-orang yang diberi ahli kitab hillul lakum. Wa hadhil ayat fi dabihati ahlil kitab, ya, atau fi dabihati al-kitabi, ini sembelihan orang-orang ahli kitab. Qala Ibnu Abbas, ta'amuhum yakni dabaihuhum. Yang dimaksud ta'amuhum di sini adalah sembelihan mereka. Amma sairul kuffari min ghairi ahli kitab wa kada al majnun wasaqran wasabi ghairul mumayyiz fala tahillu. Adapun orang-orang kafir yang lainnya selain dari kalangan ahli kitab, ya, demikian pula orang-orang yang majnun, orang-orang yang hilang akalnya, wasyakran, orang-orang yang mabuk. Yang mabuk ini pasti dia hilang akal atau hilang ingatan, ya. Wasabi, demikian pula orang anak yang masih kecil, ya. Di sini yang kecil di sini adalah ghairul mumayyiz, yang tidak memayyiz. Fala tahillu, maka tidak sah dabaihum, sembelihan mereka. Itu syarat yang pertama terkait dengan adzabih. Adapun yang kedua, alla yadbahu li ghairillahi au ala ghairi ismihi. Hendaklah si penyembelih itu tidak menyembelih untuk selain Allah, au ala ghairi ismihi, atau tidak menyembelih selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Falau dabaha li sanamin, seandainya dia menyembelih untuk sanam, untuk berhala, au muslim, untuk seorang muslim, au nabiin, atau untuk seorang nabi, lam tahil, maka tidak halal. Yang dimaksud dengan menyembelih untuk berhala atau untuk seorang muslim adalah menyembelih yang dia sebutkan di dalam penyembelihnya nama, ya, nama berhala atau nama seseorang atau nama nabi dengan maksud untuk takarrub, mendekatkan diri kepadanya, ya. Niat dalam penyembelihannya untuk takarrub, maka ini tidak halal sembelihannya, ya. Ini harus dibedakan antara menyembelih, maksud dari menyembelih li sonam atau li muslim, ya, itu adalah di dalam sembelihannya dia bermaksud untuk takarrub. Bukan berarti seperti begini. Kalau kita misalnya menyembelih seekor kambing, ya, karena ada tamu, maka itu bukan berarti kita menyembelih kambing untuk tamu, ya. Bukan itu, ya. Kalau itu boleh, ya, itu nggak masalah. Karena yang dimaksud untuk adalah untuk ikram duyuf, ya, untuk memuliakan tamu, kita sembelihkan seekor kambing. Nah, dalam penyembelihannya dia tetap harus menyebutkan nama Allah, ya. Maka ini pada hakikatnya adalah adzabhu lillah, ya. Kemudian adapun dagingnya itu nanti untuk hidangan, ya, hidangan tamu dan sebagainya. Maka ini seperti ini diperbolehkan, ya. Bukan berarti itu sembelihan untuk manusia, ya. Sembelihannya tetap menyebut nama Allah, adapun dagingnya itu nanti digunakan untuk dimakan, kita sajikan untuk tamu, karena ini bentuk memuliakan tamu sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man kana la yu'minu billahi falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah muliakan tamunya. Misalnya kita dalam rangka memuliakan tamu, kita sembelihkan seekor kambing atau sembelihkan seekor ayam dan sebagainya. Nah, ini termasuk bab al-ihsan, ya, berbuat baik kepada tamu. Liqaulihi ta'ala 'inda dzikril muharram minal at'imah. Nah, larangan menyembelih untuk selain Allah ini sebagaimana Allah jelaskan ketika menyebutkan jenis makanan-makanan yang diharamkan. Di antara makanan-makanan yang diharamkan adalah wa ma uhilla li ghairillahi bi, ya.
Jadi hewan-hewan yang uhilla li ghairillah disebutkan untuk selain Allah, ya, dengan sembelihannya itu, ya, wa ma uhilla li ghairillah. Fa idza tawaffara hadani syartan fid dhabi halat dhabihatu. Apabila dua syarat bagi penyembelih ini terpenuhi dua syarat ini, maka halal sembelihannya. La farqa fid dhabi baina an yakuna rajulan aw imra'atan. Tidak ada perbedaan bagi seorang penyembelih apakah dia laki-laki ataupun perempuan, kabiran aw saghiran, baik besar ataupun kecil, artinya tua ataupun muda, harran aw abdan, atau orang yang merdeka atau hamba sahaya. Tidak masalah, ya, selama terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ya, tadi disebutkan harus berakal, kemudian memayyiz, dan seorang muslim atau ahli kitab. Syarat yang keduanya, ketika menyembelih tidak menyembelih untuk selain Allah. Tidak menyebutkan nama selain Allah di dalam sembelihannya. Apabila kedua syarat ini terpenuhi, maka halal sembelihannya. Kemudian asanian yang kedua adalah asyurut al-muta'alliqah bil madbuh. Syarat-syarat yang terkait dengan al-madbuh, yakni hewan yang disembelih. Syarat yang terkait dengan hewan yang disembelih yang pertama, an yaqta'a minal hiwani al-hulqum wal mar'i wal wadjain. Hendaklah yang dipotong dari hewan itu adalah al-hulqum. Al-hulqum ini huwa majra an-nafs. Saluran nafas itu namanya hulqum, atau kalau bahasa kitanya tenggorokan. Kemudian wal mari ini adalah huwa majra'ut ta'am, ya, saluran makanan, atau kalau bahasa kitanya ini adalah kerongkongan. Wal wadjani dan al wadjan. Al wadjan ini atau wadjain huma al-irqani al-mutaqabilani al-muhitani bil hulqum. yakni dua urat yang berada di melingkupi kerongkongan, ya, dua urat yang melingkupi kerongkongan, dua urat yang melingkupi tenggorokan, ya, ini namanya al-wajjan. Nah, jadi ada 4 bagian yang harus dipotong atau diputuskan ketika menyembelih. Yang pertama adalah kita memutuskan saluran makanan, ya, kita memutuskan saluran nafas, ya, al-hulqum. Kemudian yang kedua kita memutuskan saluran makanan atau al-mar'i, dan yang ketiga dan keempat yaitu memutuskan dua urat yang melingkupi, yang menyelubungi saluran nafas, ya. Apabila keempat-empatnya ini terpenuhi, maka itu adalah penyembelihan yang sempurna. Apabila misalnya kita hanya bisa memutuskan saluran nafas, saluran makan, dan satu urat saja, itu juga boleh. Atau kita hanya bisa memutuskan saluran makan dan saluran nafas, itu juga boleh. Paling tidak itu, ya, di dalam penyembelihan. Wa amma ma'ajaza an dabhihi fil mahalil madhkur, adapun yang tidak bisa menyembelih di tempat yang disebutkan tadi, ya, tidak bisa menyembelih pada bagian saluran nafas, saluran makan, dan dua urat itu, li'adami tamakuni minhu, karena tidak memungkinkan untuk bisa melakukan hal itu, ya, kasaidi, seperti terhadap hewan buruan, ya, hewan liar, ya, hewan liar yang kita buru, ya, kita tidak mungkin bisa menangkapnya dan menyembelihnya, ya, tetapi kita hanya bisa menangkapnya dengan membunuhnya dengan menggunakan soid, yakni hewan pemburu, ya, kita bisa menggunakan anjing pemburu, ya. Nah, kan tidak mungkin kita bisa menangkapnya dan menyembelihnya kemudian memotong saluran nafas, saluran makan, dan dua uratnya, kan tidak mungkin, ya.
Demikian pula wan na'ami al mutawahisyah dan an-na'am al mutawahisyah, hewan-hewan yang menyerupai hewan liar, ya. Hewan yang memiliki sifat-sifat seperti hewan buas. Ya. Hewannya bukan buas, tetapi menyerupai sifat-sifat hewan yang buas. Di antaranya apa? Di antaranya hewan itu sulit untuk ditangkap, ya. Sulit untuk dijinakkan. Ya. Nah, kemudian demikian pula wal waqi' fi bi'rin, dan hewan yang terjatuh ke dalam sumur. Ini juga tidak mungkin kita bisa menangkapnya, ya. Sulit untuk menjangkaunya, ya. Fadakatuhu, maka penyembelihannya yujarrihuhu fi ayyi maudi'in min badanihi, yaitu kita melukainya di tempat mana saja dari badannya, ya. Jadi untuk yang jika kita tidak mampu untuk melakukan penyembelihan pada tempat seperti biasa, ya, karena tidak memungkinkan seperti terhadap hewan buruan, hewan liar, ya, hewan buruan, kemudian hewan-hewan yang menyerupai hewan liar, ya, hewan yang seperti memiliki sifat hewan buas, yaitu termasuk juga wahsy, ya, hewan wahsy, hewan yang liar. Dia aslinya tidak buas, tidak liar, tetapi menyerupai sifat-sifat itu, ya. Sebagaimana nanti akan disebutkan kisahnya. Kemudian demikian pula hewan yang terjatuh ke dalam sumur. Ini kita sulit untuk mengambilnya, ya. Khawatirnya hewan itu mati, maka boleh kita membunuhnya, menyembelihnya dengan melukai di bagian tempat badan mana saja, ya. Fayakunu dzalika dakatun lahu, maka hal itu menjadi zakatun lahu, ya, menjadi zakah baginya. Makanya setelah kita sebutkan bahwa yang namanya zakah itu, arti kata zakah itu adalah menjadikan baik, ya. Karena dengan proses penyembelihan, itu kan daging itu menjadi baik. Itulah makna kata adzakah, ya. Li hadis Rafi ibn Hudaij al-Mutaqaddim, berdasarkan hadis Rafi bin Hudaij yang telah lalu, fil ba'ir, terhadap seekor unta, alladzi nadda wa syarada, yang nadda, yang kabur, wa syarad, ya, melarikan diri. Fa asabahu rajulun bisahmin fa auqafahu, maka ada seseorang yang memanahnya unta tersebut dipanah, kemudian berhasil untuk diberhentikan, ya. Setelah dipanah, unta itu bisa berhasil dirobohkan, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manadda alaikum fasna'u bihi hakada, ya. Hewan apa saja yang nadda alaikum, kabur dari kalian, ya, sulit untuk ditangkap, fasna'u bihi hakada, maka perbuatlah oleh kalian seperti ini. Ini menunjukkan bolehnya kita melakukan zakat atau penyembelihan dengan cara kita memanahnya, ya. Terutama hewan-hewan yang memang sulit untuk ditangkap dan dijinakkan, sebagaimana kasus ini, ya. Kemudian syarat yang kedua, an yudhkara asmallah azza wa jalla inda dabah, hendaklah ketika menyembelih itu menyebutkan nama Allah azza wa jalla, ya. Liqouli ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismallahu alaihi wa innahu lafisqun, dan janganlah kalian memakan hewan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, wa innahu lafisqun, sesungguhnya daging itu adalah fasik, ya. Perbuatan itu adalah perbuatan fasik. Kemudian wa yusannu an yukabbira ma'a tasmiyah, dan disunnahkan untuk bertakbir ketika kita menyebut nama Allah SWT, ketika kita mengucapkan bismillah, ya. Ketika kita mengucapkan bismillah, kemudian disunnahkan juga kita untuk bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu akbar. Lima ruya anhu sallallahu alaihi wasallam fil udhiyah, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pelaksanaan udhiyah atau kurban. Annahu lamma dabahaha, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelihnya sama wa kabbara, beliau menyebut nama Allah kemudian bertakbir. Kemudian di dalam riwayat yang lain an yaqulu bismillah wallahu akbar. Ini di antara syarat yang kedua yang terkait dengan al-madbuh, ya. Kemudian at-talisan asyartul muta'alliq bi alatid dabah. Syarat-syarat yang terkait dengan alat untuk penyembelihan. Antakunal alatu mimma yujarrihu bihaddihi. Hendaklah alat yang digunakan itu mimma yujarrihu bihaddihi, dari alat-alat yang bisa melukai dengan ketajamannya, ya. Jadi alatnya itu dari bahan yang bisa melukai dengan bagian yang tajamnya. Baik bahan itu min hadidin, terbuat dari hadid, besi, wa nuhas atau tembaga, wahajar atau terbuat dari batu, ya. Kapak yang terbuat dari batu misalnya, atau golok yang terbuat dari batu, ya. Kalau zaman dahulu, zaman orang-orang tua terdahulu, ya, nenek-nenek moyang kita yang masih primitif, ya, yang masih belum dikenal alat pemotong dengan terbuat dari bahan logam, ya. Mereka masih menggunakan batu sebagaimana yang kita ketahui dalam pelajaran sejarah, ya. Zaman manusia di zaman batu. Nah, mereka terbiasa menggunakan alat-alat perkakas yang terbuat dari batu. Ini juga boleh. Wa ghairu dzalika mimma yaqta, dan selain bahan itu dari yang dapat yaqta al-hulqum, yang bisa memotong al-hulqum, ya, saluran nafas, bisa memotong tenggorokan. Wayan harudam, dan bisa mengalirkan darah. Ada asinna wadufar, ya, ada asinna wadufar, selain asin dan al-dufar, ya, selain gigi dan al-dufar, kuku, ya. Maksud dufar itu seperti apa nanti dijelaskan. Li hadis Rafi radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Rafi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma anhara dama wa dzakara smallahi alaihi fakuluhu laisa sinna wa dhufra. Dari hadis Rafi' bin radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anharud dam, alat apa saja, ya, ma yang bisa mengalirkan darah, ya. Kemudian wa dzakara smallahi alaihi, kemudian dia menyebutkan nama Allah atasnya, fakuluhu, maka makanlah daging itu, ya, laisa sinna wa dhufur, asal alat yang digunakan itu bukan terbuat dari asin, ya, asin itu gigi, wa dhufur, ya, dan kuku. Wa yadkhulu fi hukmis sinni wa dhufri, dan masuk di dalam hukum gigi ataupun kuku adalah filmani, dalam hal larangan, sairu anwa'il idham, berbagai jenis macam tulang-tulangan, ya. Berbagai jenis macam tulang itu masuk ke dalam hukum ini, ya, yang dilarang, yaitu yang terbuat dari asin wal dhufur. Sawaun akanat min adami au ghairihi am ghairihi, baik tulang itu adalah tulang adami, tulang manusia, ataupun yang selainnya. Wasababul man'i min dzalika ma dzakara fil hadis. Adapun sebab dari larangan itu adalah madzukira fil hadis, yang disebutkan di dalam hadis, ya. Wa tamamuhu, dengan kesempurnaan hadisnya, ya, disebutkan wa sa'uhadditsukum an dzalika. Kata Nabi, aku akan ceritakan kepadamu hal itu. Ammas-sinnu fa'idhamun fa'azmun, ya. Adapun sin itu adalah tulang. Jadi yang dimaksud dengan sin itu adalah tulang.
Gigi itu yang maksud adalah tulang karena gigi itu termasuk bagian dari tulang. Wa amma dhafru, adapun dhafar yang dimaksud adalah famudal habasyah, yakni pisaunya orang-orang Habasyah, ya, orang-orang Ethiopia. Ini dikenal, zaman dahulu itu dikenal yang namanya dhufar itu adalah pisaunya orang-orang Ethiopia. Amman nahyu an dabhi bil idham, adapun larangan menyembelih dengan menggunakan idham, fali annaha tanjisu biddam. Karena tulang itu tanjisu biddam, ya, terkena najis dengan darah, ya. Jadi tulang itu terkena najis dengan darah. Wa qad nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tanjisiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penggunaan al-idham ini karena itu najis, ya. Li'annaha zadu ikhwanina, demikian pula karena tulang itu adalah berbekalan atau makanan dari ikhwanina minal jin, saudara kita dari kalangan jin. Wa amma adh-dhafr falin nahyi an tashabbuhi bil kuffar. Adapun sebab larangan dhafr ini falin nahyi, ya, karena adanya larangan dari at-tashabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kufar, ya. Karena diketahui Al-Habasyah ini adalah negerinya orang-orang kafir zaman dahulu, ya. Termasuk negeri kalangan orang-orang Nasrani, ya, kebanyakan orang-orang Nasrani yang ada di Habasyah. Itu, ya, terkait dengan alat ad-dabah, ya. Untuk alat dabah ini hendaklah alat itu yang tajam dan bisa melukai, kemudian bahannya boleh dari logam yang lain, baik itu besi, tembaga dan yang lainnya, atau yang terbuat dari batu. Yang tidak diperbolehkan ini adalah bahan yang terbuat dari tulang dan kuku. Adapun yang dimaksud dengan tulang ini termasuk bagian dari larangan dengan tulang adalah larangan adapun yang termasuk larangan dari asin gigi ini adalah yang terbuat dari tulang, ya. Karena gigi itu termasuk bagian dari tulang. Kemudian yang kedua adalah yang terbuat dari pisaunya dhafar kuku ini merupakan pisaunya orang-orang Habasyi. Nah, ini tidak diperbolehkan dengan sebab seperti tadi. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kelima, adab ad-dabah. Adab-adab yang terkait dengan penyembelihan. Lidzabhi adabun yanbaghi lidzabih at-taqayyud biha. Dalam penyembelihan ini ada beberapa adab, ya, ada beberapa tata tertib yang semestinya seorang yang melakukan penyembelihan at-taqayyud biha, memperhatikan betul-betul menjaga adab ini, ya. Wahia, yang pertama, an yuhaddid ad-dabih syafratahu. Hendaklah seorang penyembelih itu menajamkan pisaunya. Li hadis Shaddad ibni Aus, berdasarkan hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Wa idza dabahtum fa ahsinu ad-dibhata. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurihada bihatahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan, ya, terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah dalam cara membunuh, ya. Oleh karena itu dalam peperangan kita juga diperintahkan untuk memperbagus bagaimana cara membunuh musuh, ya. Bagaimana cara membunuh musuh itu adalah cara membunuh yang menyebabkan musuh itu sekali mati, sekali dibunuh langsung mati, ya. Baik itu dengan menggunakan senjata, ya, peluru misalnya, ataupun dengan menggunakan pedang yang tajam. Ya, jadi tidak dibenarkan kalau membunuh itu yang sifatnya menyakiti, ya, atau menyebabkan lama matinya, karena ini akan menzalimi dan menyakiti pihak
yang dibunuh. Wa idza dabahtum fa ahsinu adzibha. Demikian pula apabila menyembelih maka perbaguslah dalam sembelihan. Yan wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah seseorang dari kalian untuk menajamkan pisaunya wal yuriha dzabihatahu dan membuat rileks, membuat tenang dzabihatahu hewannya. Itu diantara adab yang pertama ya. Kemudian adab yang kedua, an yudji'a ad-dabata li janbiha al-aisar. Hendaklah membaringkan hewan itu pada sisi pinggangnya yang kiri. Wa yatruka rijlaha al-yumna tataharraku ba'da dabhi. Dan kita biarkan kakinya yang sebelah kanan bergerak setelah disembelih. Jadi setelah disembelih kita lepaskan kaki yang kanannya agar bisa bergerak. Ya. Kenapa? Litastariha bitahriha, supaya menjadi rileks dengan pergerakan kakinya itu. Ya. Li hadis, ya, berdasarkan hadis Shaddad bin Aus. Berdasarkan hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ya. Dan juga wali hadis Abil Khair, ya. Anna rajulan minal ansar, bahwa seseorang dari kalangan Ansar haddatsahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abul Khair ini menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu adja'a udhiyatahu liyadbahha, bahwa Abul Khair ini meletakkan, membaringkan, ya, menyandarkan udhiyahnya, hewan sembelihannya, hewan kurbannya untuk disembelih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada lelaki tadi, a'inni ala dhahiyati, ya, bantulah aku untuk membaringkan dhahiyati, ya, sembelihanku. Fa'anahu, kemudian lelaki itu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana tata cara kita membaringkan hewan sembelihan, ya. Kemudian juga disunahkan juga kita ketika membaringkan hewan tersebut, ya, kita meletakkan kaki kita ke lehernya, ya, supaya memudahkan supaya kambing itu tidak bergerak, ya. Kita boleh meletakkan kaki kita agar kambing itu tidak bergerak ketika saat kita ingin menyembelihnya. Ya, selanjutnya adab yang ketiga adalah nahrul ibil. Ya, bagaimana adab ketika kita menyembelih seekor unta? Ya, meskipun di kita tidak ada unta, ya, mungkin jarang kita temukan. Bukan jarang lagi, maka tidak kita temukan penyembelihan unta. Maka ini mimbabil ilmi saja, kita termasuk bagian dari pengetahuan ilmu kita, ya, pengetahuan tentang masalah ini, bahwa nahrul ibil itu adalah keimatan dengan cara berdiri, ya. Jadi unta itu tidak seperti kambing ataupun kerbau, ya. Ketika mau menyembelih itu dibaringkan pada pinggang kirinya, tidak. Kalau unta dia diposisikan qaimatan, berdiri, makulatan rukbataha al-yusra, ya, dan diikat kaki kiri, dan diikat lutut kirinya. Lutut kirinya itu diikat, ya.
Wan nahar, dan yang dimaksud dengan an-nahar ini adalah at-ta'nu bi muhaddadin fil lubbati, dengan menusuk, ya, ditusuk dengan bagian pisau yang tajam, dengan bagian yang tajamnya dari pisau itu fil lubbah, pada bagian lubbah. Lubbah itu adalah al-wahdah, ya wahdah, tempat yang berada antara aslul unuk was sadar, pangkal dari leher, ya, pangkal leher dan dada, ya, berada di antara pangkal leher dan dada, itu namanya lubbah. Nah, ini bagian itu yang ditusuk dengan menggunakan pisau atau golok yang kita digunakan untuk menyembelih, ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah nama Allah atasnya shawafun, dengan kiaman. Shawaf itu artinya kiaman, dengan berdiri, ya. Wa marra Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa marra Ibnu Umar radhiyallahu anhu ala rajulin qad anakha badanatahu. Rasulullah melewati kepada seorang lelaki yang telah mematikan untanya, ya, telah merobohkan, ya, untanya, lian haroha, ya, untuk disembelih. Faqala, jadi hewan itu telah dirobohkan untuk disembelih, maka kemudian Ibnu Umar mengatakan ib'asha, ya, bangkitkanlah kiaman dengan berdiri, ya, disuruh itu untuk diberdirikan, muqayyadatan, ya, dengan diikat. Ini adalah sunnah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istilah ketika Ibnu Umar melihat ada seorang lelaki yang hendak menyembelih seekor unta, ya, dan unta itu dalam posisi dirobohkan, maka Ibnu Umar memerintahkan agar unta itu diberdirikan dan diikat, ya. Dan kata beliau bahwa ini adalah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang keempat adalah dabhu sa'iril hewan ghairil ibil, menyembelih hewan-hewan yang lain selain ibil, ya, selain unta. Liqaulihi ta'ala, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Di sini kalimat hewan al-baqar atau baqarah ini disebutkan dengan an tadbahu, dengan sembelih. Artinya berarti menunjukkan bahwa kerbau ini dizakahnya dengan melalui ad-dabah. Wali hadis Anas radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhabaha al-kabshain alladzaini dhaha bihima. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kabsh, ya, domba kipas, yang domba itu merupakan kurban, ya, kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwa kibas itu zakahnya dengan melalui ad-dabah. Itu adalah 4 adab yang terkait dengan penyembelihan, ya. Tolong nanti dihafalkan adab-adab penyembelihan, ada 4. Ya. Kemudian kita selanjutnya al-mabhasus sadis makruhatud dabah. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam penyembelihan. Yang pertama, yukrahu adzabhu bi'alatin kalah, ya. Dimakruhkan menyembelih dengan alat yang kalah. Apa yang dimaksud dengan kalah? Ghairu qati'ah, tidak bisa memotong. Jadi alatnya tidak bisa digunakan untuk memotong, tidak tajam, ya, tumpul, ya, tidak terasa dengan tajam. Li anna dzalika ta'dibun lil hewan, ya, karena ini ta'dib, ya, termasuk mengadab, ya, menyiksa dari hewan yang disembelih. Li hadis Syaddad bin Aus al-Madi, berdasarkan ini, larangan ini berdasarkan hadis Syaddad bin Aus yang sudah lewat, ya. Kalimat wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yuriha dabihatahu, ini perintah yang jelas dan tegas tentang
larangan menyembelih dengan menggunakan pisau yang tumpul. Kemudian wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an tuhiddal as-sifar atau asy-syaffar wa an tawaru 'anil bahaim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tuhiddah, mengasah dari syaffar ya, golok ya atau pisau, wa antawaru 'anil bahaim, dan menjauhkan dari pandangan hewan ternak yang akan disembelih. Hadis Ibnu Umar. Yang kedua, di antara yang dimakruhkan adalah yukrahu kasru unuqil hewan au sallakhahu qabla zuhuqi ruhihi. Ausalhuhu qabla zuhuqi ruhihi, ya. Dimakruhkan untuk memecahkan atau memutuskan leher dari hewan itu, ya. Ausalhuhu, atau memisahkannya, qabla zuhuqi ruhi, sebelum ruhnya hilang atau sebelum mati, ya. Li hadis Syaddad bin Aus, berdasarkan hadis Syaddad bin Aus, ya, fa idza dabahtum fa ahsinu al-dibha. Apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah dalam sembelihan. Maka di antara termasuk bagusnya di dalam penyembelihan adalah di saat kita memotong leher itu dalam keadaan sudah mati, ya. Di qauli Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la tu'ajjilu al-anfus an tazhaqa. Janganlah kalian bersegera jiwa atau ruh itu untuk hilang, ya. Artinya ketika kita menyembelih hewan, jangan kita tergesa-gesa agar hewan itu ruhnya hilang atau ruhnya cepat mati, ya. Dengan cara apa? Dengan cara diputus lehernya. Memang kalau hewan itu ketika disembelih kemudian langsung diputuskan lehernya, maka ini akan menjauhkan hewan itu cepat mati. Nah, petunjuk Rasulullah SAW dalam penyembelihan itu hanya menyembelih empat hal. Yang pertama saluran nafas, yang kedua saluran makan, kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah memutuskan 2 urat. Itu saja sudah, ya. Dibiarkan sampai ruhnya hilang, sampai betul-betul mati, ya. Kalau sudah mati baru kita potong, kita lepaskan, pisahkan antara badan dengan kepalanya. Seperti itu, ya. Bukan sekali sembelih sampai putus sekaligus, ya, tidak, ya. Tapi dibiarkan dulu sampai mati baru kemudian diputus. Karena apa? Karena kalau diputuskan langsung itu namanya tergesa-gesa, ya. Namanya termasuk bagian dari tergesa-gesa. La tu'ajjilu al-anfus an tazhaq, ya, kata Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga di antara yang dimakruhkan adalah yukrahu haddus sikin wal hiwani yubsiruhu. Dimakruhkan mengasah pisau sedangkan hewannya melihat. Ya, ini jangan sampai ketika mengasah pisau hewannya melihat pisaunya sedang diasah. Nah, ini meskipun hewan, ya, tetap, ya, sama juga seperti halnya manusia. Kalau melihat seperti itu kan mengerikan. Begitu pula hewan, ya. Jadi jangan sampai sengaja bermain-main kemudian mengasah pisau di depan mata hewan yang akan disembelih, ya. Seperti halnya kita nakut-nakutin hewan tersebut. Nah, ini tidak diperbolehkan. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang telah lalu, yang disebutkan wa antawara 'anil bahaim, dan hendaklah menjauhkan dari pandangan hewan-hewan. Jadi ketika kita menyembelih bawa golok atau kita mengasah pisau itu atau golok itu, hendaklah si hewan itu jangan melihat golok yang kita bawa atau yang kita asah. Kita harus menjauh dari pandangannya. Dan berikutnya yang terakhir, ya,
di bab tentang zakah ini adalah hukum dabaihu ahlil kitab. Hukum sembelihan ahlil kitab. Tahillu dabaihu ahlil kitab minal Yahudi wan Nasara. Dihalalkan sembelihan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Liqaulihi ta'ala wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum. Dan makanan atau sembelihan dari ahli kitab dihalalkan untuk kalian. Ya. Ai dabaihu ahli kitab minal Yahudi wan Nasara halal lakum ayyuhal muslimun. Dihalalkan buat kalian wahai kalangan ahli Islam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ta'amuhum itu artinya adalah dabaihuhum. Fadabaihu ahlil kitab minal Yahudi wan Nasara halalun bi ijma'il muslimin. Maka sembelihan ahlul kitab dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani ini dihalalkan berdasarkan ijma' kaum muslimin. Li'annahum ya'taqiduna tahrima dzabhi li ghairillah. Sebab kenapa sembelihan mereka itu dihalalkan? Yang pertama karena mereka orang Yahudi dan Nasrani meyakini tentang haramnya menyembelih kepada untuk selain Allah. Mereka meyakini tentang haramnya sembelihan selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya'taqidu tahrimul maitat. Mereka juga meyakini haramnya bangkai. Bihilafi ghairihim minal kufar. Berbeda dengan selain mereka dari kalangan orang-orang kafir. Orang-orang kafir selain Yahudi dan Nasrani, mereka berbeda, ya. Seperti misalnya min ubadatil ausan, dari penyembelih patung, ya. Wa zanadiqah, dan orang-orang kafir zindik. Kafir zindik itu adalah kafir yang seperti halnya orang munafik, ya, yang sangat benci dengan Islam dan menyembunyikan kebenciannya, ya. Wal murtadin, dan demikian pula orang-orang yang murtad ini juga diharamkan sembelihannya, meskipun dia murtadnya dari orang Yahudi atau Nasrani. Itu dia murtad maka dia diharamkan, bukan karena tadinya orang Nasrani tetap jadi halal, tidak, karena disebabkan murtadnya, ya. Wal majus, demikian pula orang-orang kafir majusi, fa innahu la tahillu dabaihuhum, maka tidak halal sembelihan mereka. Wa kadzalika al musyrikun, demikian pula sembelihannya orang-orang musyrik syirkan akbar, yang melakukan kesyirikan besar, min ubadil kubur, dari penyembah kuburan, wal adriha, dan penyembah bangunan-bangunan yang dikeramatkan, ya. Adriha ini adalah bangunan baik yang dikeramatkan, baik itu bangunan itu berdiri di atas kuburan ataupun yang lainnya, ya. Ini penyembah bangunan. Seperti misalnya adriha itu adalah seperti yang ada di Iran, ya. Orang-orang Syiah mereka membuat gedung bangunan yang dibangun di atas kuburannya Khomeini, ya. Kemudian kuburan itu dijadikan tempat ziarah, ya. Tempat ziarah, ya, bangunan itu dijadikan tempat ziarah, bahkan di antara mereka ada yang tawaf di kuburan, ya, di kuburan itu. Nah, ini termasuk dari adriyah yang dilarang. Dari orang-orang yang menyembah kuburan itu termasuk perbuatan syirik, dan syiriknya itu adalah syirik akbar. Ya, penyembah kuburan itu sembelihannya tidak dihalalkan bagi ahli Islam. Saya kira ini adalah materi kita sudah selesai terkait dengan zakat, ya. Sembelihan. Alhamdulillah, nanti kita di pertemuan yang akan datang akan membahas tentang secara khusus, yaitu al-udhiyah wal aqiqah, sembelihan kurban dan akikah. Meskipun lebaran udhiyah adha ini sudah selesai, tetapi insya Allah ini akan bermanfaat, ya. Memang mestinya ini dibahas sebelum udhiyah, sebelum idul adha, ya, bertepatan, tapi nggak masalah, ya. Insya Allah di kesempatan tahun yang akan datang kita akan melakukan udhiyah lagi, dan kalian sudah punya ilmu tentang masalah udhiyah ini, ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmu, ya, dan kita bisa mengamalkan dari ilmu yang telah kita pelajari di kesempatan hari ini.
Ini saja mungkin kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.